Nyatakan kasih-Mu yang luar biasa di dalam kami Tuhan. Engkau baik bagi kami. Hari-hari yang kami lalui, Engkau ada bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Ajari kami. Ajari kami Tuhan. Untuk selalu di dalam-Mu. Menikmati Engkau. Menikmati hadirat-Mu Tuhan. Selamanya di dalam-Mu. Di dalam-Mu. Secara pribadi, angkat hatimu, hadapkan hatimu kepada Dia. Hanya engkau dengan Tuhan, hanya saudara dengan Tuhan. Terima kasih, Engkau baik, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Oh, terima kasih. Itu yang kami rasakan Tuhan, bahwa kasih-Mu selalu ada bagi kami. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Seumur hidup kami mau menjadi pemuji dan penyembah di hadapan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Segala yang bukan dari Tuhan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan roh Tuhan berkuasa atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33. Sama-sama kita bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan ini. 2, 3. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sekali lagi, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Saya menyampaikannya dalam tema berhati-hati dengan pergaulan. Ya, berhati-hati dengan pergaulan. Saudara, kalau kita berbicara tentang pergaulan, biasanya menyangkut hubungan kita setiap hari, ya. Relasi kita kepada rekan kerja kita, mungkin kepada orang-orang yang kita kenal, kepada pelanggan-pelanggan kita, dan yang lain sebagainya. Tetapi, Bapak Ibu Saudara, di zaman sekarang ini, pergaulan itu tidak hanya sebatas kontak fisik, bertemu muka dengan muka. Tapi pergaulan itu juga bisa by phone, lewat telepon, ya. Atau yang
paling keren di zaman sekarang adalah lewat media sosial, sosmed. Entahkah itu Instagram, entahkah itu Facebook, Twitter, dan yang lain sebagainya. Mungkin saudara tidak berteman lebih dekat, tetapi ketika saudara menjadi followersnya, ya, saudara berusaha mendekatkan diri, apalagi kalau misalnya di follow back istilahnya. Nah, di situ bisa terjadi interaksi, ya. Nah, kenapa firman Tuhan jauh-jauh hari memberi batasan kepada saya dan saudara tentang pergaulan ini agar kita berhati-hati. Rupanya, sekali lagi, rupanya firman Tuhan sudah membaca jauh ke depan tentang masa depan, bagaimana akibat dari pergaulan-pergaulan yang salah, yang tidak benar, pengaruh-pengaruhnya yang datang dalam kehidupan seseorang. Saudara, pergaulan, kalau di dalam, saya membaca dalam Wikipedia, pergaulan itu merupakan jalinan hubungan sosial, ya. Pergaulan itu merupakan jalinan hubungan sosial antara seseorang dengan orang yang lain. Dan itu berlangsung dalam jangka waktu yang relatif cukup lama. Namanya pergaulan, ya kan? Pergaulan bukan sekedar say hello, tetapi namanya pergaulan berarti ada hubungan yang sudah terjalin. Nah, itu dari sumber Wikipedia. Nah, sementara dari Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa pergaulan ini, ya, pergaulan ini hidup berteman atau hidup bersahabat. Tentunya sama, hampir sama, ada interaksi dengan sesamanya, ada interaksi dengan lingkungannya. Itu pergaulan. Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai orang yang percaya kepada pengikut Kristus, kalau kita berbicara tentang pergaulan, maka perlu kita pahami bersama dalam sebuah pergaulan itu, yang harus kita ingat bahwa kita adalah terang dunia. Ya. Kita harus ingat bahwa dalam sebuah pergaulan itu, kita adalah terang dunia. Yang namanya terang dunia, maksud terang dunia di sini saudara, adalah bagaimana kita memancarkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita setiap hari dalam pergaulan kita. Pergaulan juga sebagai orang yang percaya menekankan bahwa kita adalah garam dunia. Kita adalah garam dunia. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-13, Matius pasal 5 ayat yang ke-13, di situ dikatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Jelas sekali firman Tuhan mau katakan bahwa dalam satu hubungan, dalam satu pergaulan, saya dan saudara berada pada satu level yang berbeda. Kita berada pada satu level yang dikatakan sebagai garam dunia. Karena apa? Karena pada akhirnya tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika saudara bekerja, yang harus saudara ingat bahwa posisi saudara adalah sebagai garam dunia. Itu yang harus saudara pegang. Dan saudara harus pahami bahwa ketika saudara bekerja atau dimanapun saudara berada, saudara harus pahami bahwa tujuan semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Nah saudara, kalau kita berbicara pergaulan, tentu ada pergaulan yang memberikan dampak yang positif. Tetapi ada juga pergaulan yang memberikan dampak yang negatif.
ada pergaulan yang mendatangkan manfaat buat kita, tetapi ada pergaulan yang justru tidak mendatangkan manfaat, bahkan justru menjerumuskan kita kepada hal-hal yang negatif. Saudara, dalam sebuah pergaulan itu akan sangat menentukan hubungan saya dan saudara dengan Tuhan. Pergaulan kita, di mana kita bekerja, atau di mana kita membangun relasi, atau dalam sekolah, ya, atau dalam lingkungan keluarga, atau apapun itu juga, pergaulan kita sangat menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kalau kita tahu hubungan ini sangat menentukan, ya, sangat menentukan hubungan kita dengan Tuhan, tentu kita akan berhati-hati dalam bergaul. Tentu kita akan berhati-hati dalam menyikapi hubungan antara satu dengan yang lainnya. Dalam pergaulan, Bapak Ibu Saudara, selain menentukan hubungan kita dengan Tuhan, juga sangat menentukan sikap kita atau keputusan-keputusan yang akan kita ambil ketika kita menghadapi satu persoalan di dalam kehidupan kita. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara, saya banyak mendapatkan, sekali lagi mohon maaf, saya banyak mendapatkan anak-anak Tuhan yang mengalami masalah dalam rumah tangganya, curhatnya bukan kepada Tuhan, tapi justru curhat kepada orang yang gagal dalam berumah tangga. Akhirnya masukan-masukan yang diberikan adalah masukan-masukan yang salah. Harusnya masukan-masukan yang diberikan adalah masukan-masukan yang berusaha untuk mempertahankan rumah tangga. Kenapa saudara? Karena sudah salah dalam bergaul. Keputusan yang diambil akhirnya keputusan yang salah. Dalam pekerjaan, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang salah dalam mengambil keputusan, yang mengeksekusi keputusan yang harus dijalankan. Salah, kenapa? Karena pergaulan yang dibangun bersama dengan relasinya adalah pergaulan yang salah. Mungkin terjadi yang namanya kong kali kong untuk melakukan hal-hal yang keliru, yang merugikan perusahaan. Saudara perlu diingat bahwa pergaulan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan itu akan mempengaruhi kehidupannya di masa yang akan datang. Pergaulan kita akan sangat menentukan bagaimana kehidupan kita di masa depan. Kalau anak-anak sekolah, entahkah itu anak-anak SD, anak-anak SMP, anak-anak SMA, kalau mereka salah dalam bergaul, itu akan terasa ketika dia sudah duduk di bangku kuliah. Makanya kita berdoa, Bapak Ibu Saudara, mari kita doakan anak-anak sekolah minggu kita, anak-anak tunas remaja kita, anak-anak pemuda remaja kita. Kita doakan dalam doa-doa pribadi saudara, doakan mereka. Agar apa? Agar mereka bertumbuh dalam kontrol Tuhan. Agar mereka dapat bertumbuh dalam kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Sebab pengaruh dunia ini begitu kencang. Mereka berusaha menyasar, mereka berusaha mengincar anak-anak muda kita. Saudara, ketika pergaulan yang datang di dalam kehidupan kita, yang kita bangun, merupakan pergaulan yang salah, maka dampak negatifnya akan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Apa dampak negatif dari pergaulan yang salah? Kalau soal pergaulan yang baik, saya yakin semua akan mendatangkan manfaat, ya. Semua akan mendatangkan kebaikan. Tapi bagaimana dengan pergaulan yang salah? Bagaimana dengan pergaulan yang buruk? Bagaimana dengan pergaulan yang tidak sesuai firman Tuhan? Apa dampaknya? Kita kembali melihat 1 Korintus 15 ayat 33.
1 Korintus 15 ayat 33. Namun saya akan melihat dalam terjemahan bahasa Inggris ya. Artinya begini saudara, dikatakan jangan tertipu, komunikasi yang jahat merusak perilaku yang baik. Jangan tertipu, komunikasi yang jahat merusak perilaku yang baik. Dampak negatif dari pergaulan yang salah yang pertama, merusak perilaku yang baik. Merusak cara hidup yang baik. Merusak hubungan yang sudah baik. Komunikasi yang baik rusak. Kalau dibangun dengan komunikasi yang jahat, maka semuanya akan rusak. Di dalam Amsal 13 ayat yang ke-20 berkata begini, Bapak Ibu Saudara. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ternyata pergaulan saya dan saudara sangat menentukan kita bijak atau tidak. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau membangun komunikasi satu dengan yang lainnya, bangunlah komunikasi yang benar, bukan komunikasi yang salah. Bukan komunikasi yang salah. Coba kita perhatikan, saya pas ingat Mazmur 1. Pas saya mengingatnya Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saya boleh katakan berbahagialah orang yang tidak bergaul dengan orang yang memberikan nasihat-nasihat yang tidak baik. Yang berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagialah. Disebut berbahagialah. Orang yang bergaul dengan orang yang benar disebut berbahagia. Tetapi orang yang bergaul dengan si pencemooh justru akan merusak dirinya sendiri. Merusak perilakunya. Harusnya cara hidupnya udah benar, karena salah pergaulan, rusaklah semua yang sudah dibangun. Saudara pernah mendengarkan istilah panas setahun dihapus hujan sehari? Ya, peribahasa ini artinya kebaikan yang sudah dibangun bertahun-tahun rusak hanya dalam sekejap. Lebih mudah mana Bapak Ibu Saudara? Membangun atau menghancurkan atau merobohkan? Tentu lebih mudah menghancurkan atau merobohkan. Kalau membangun sulit, sangat sulit. Saya sudah pernah menyampaikan. Kalau membangun orang harus memulai dari fondasinya. Tanahnya digali dulu. Disesuaikan ukurannya. Setelah itu fondasinya. Setelah fondasi berdiri, barulah bangunan-bangunannya yang lain dibangun. Jangan sampai apa yang sudah kita bangun bertahun-tahun rusak hanya karena komunikasi yang salah dengan si A. Hanya karena komunikasi yang salah dengan si B. Hanya karena komunikasi yang tidak benar. Rusak semuanya. Pergaulan yang salah juga akan menghancurkan kebiasaan yang baik. Saudara, pernah kan Bapak Ibu Saudara, kalau kita dalam berumah tangga, ya, setiap saya dan saudara kan pasti sudah punya aturan-aturan. Mungkin soal kehidupan anak-anak kita sudah mengaturnya dengan aturan-aturan yang luar biasa. Tetapi mungkin saudara bisa saja kaget ketika anak saudara tiba-tiba berubah, tiba-tiba melawan apa yang sudah saudara perintahkan. Tentu itu bukan dari dalam, tentu dari luar. Yang tadinya anak saudara jujur, jadi tidak jujur. Yang tadinya anak saudara mau berterus terang kepada saudara ketika ada masalah, pada akhirnya dia sudah tidak lagi terbuka. Dari mana ini? Bisa saja pengaruh dari luar.
Jadi pergaulan yang tidak baik, pergaulan yang salah dapat menghancurkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dalam saudara membangun usaha, mungkin saudara sudah membangun usaha saudara step by step, satu demi satu, sampai usaha saudara itu besar berkembang dengan baik. Tetapi ketika ada satu tikus saja di dalam, rusak semua usaha saudara. Tikus di sini maksudnya orang-orang yang mengambil keuntungan dengan cara yang salah dalam usaha saudara. Apa yang saudara bangun bisa rusak. Tetap di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dalam terjemahan yang lain dikatakan begini, janganlah tertipu. Ya, terjemahan Alkitab yang lain. Janganlah tertipu, pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Janganlah tertipu. Kalau dikatakan oleh firman Tuhan, janganlah tertipu, berarti saya dan saudara harus berhati-hati. Gimana caranya untuk tidak tertipu? Kenali orang-orang yang kita bergaul dengan orang tersebut. Kenali dengan baik relasi-relasi kita. Kenali dengan baik orang-orang yang kita anggap sebagai teman. Karena justru sekarang ini, orang yang kita anggap sebagai teman justru banyak yang menghancurkan pertemanan itu sendiri. Justru banyak orang kepercayaan yang menghancurkan usaha yang sudah dibangun bertahun-tahun. Kita percaya A, kita percaya kepada si A, tapi ternyata si A merusak kepercayaan itu. Oke, firman Tuhan katakan, hati-hati, jangan tertipu. Jangan tertipu dengan tampilan luar. Jangan tertipu dengan perkataan. Kalau mau menilai seseorang, nilai kinerjanya. Cara kerja orang itu bagaimana. Makanya firman Tuhan jelas sekali mengatakan jangan tertipu. Kalau sampai kita tertipu, maka semuanya akan hancur. Kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita bangun bertahun-tahun itu akan hancur dengan sendirinya. Yang ketiga, dampak negatif dari pergaulan yang salah dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Saya akan bacakan kepada saudara. Janganlah tertipu, pergaulan yang buruk merusakkan akhlak yang baik. Janganlah tertipu, pergaulan yang buruk merusak akhlak yang baik. Yang ketiga, dampak negatif dari pergaulan yang salah adalah merusak akhlak. Apa sih itu akhlak? Ternyata akhlak itu berasal dari bahasa Arab ya. Saya coba searching cari tahu, ternyata akhlak itu berasal dari bahasa Arab yang artinya tingkah laku, perangai atau tabiat. Tingkah laku, perangai atau tabiat. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya pergaulan yang buruk akan merusak tabiat, akan merusak perangai yang baik dari orang tersebut menjadi buruk. Coba saudara ya, merusak perangai. Yang tadinya tidak mudah marah jadi gampang marah. Yang tadinya tidak mudah tersinggung jadi gampang tersinggung. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara. Orang yang penuh luka di dalam dirinya, orang yang banyak luka-luka batin di dalam dirinya, ketika dia berteman, dia akan menebarkan luka-luka itu kepada yang lain. Dia nggak sadar, dia nggak punya keinginan untuk menebarkan luka itu, nggak saudara. Tetapi karena dia bawa luka itu, dia sebarkan kepada yang lain. Dia tularkan. Kalau orangnya mudah tersinggung, maka penyakit ketersinggungan itu akan disebarkan. Kalau orangnya mudah sakit hati, penyakit sakit hati itu akan disebarkan.
Kalau orangnya mudah putus asa, dia akan sebarkan sifat yang mudah putus asa. Akhirnya orang yang tadinya punya semangat berapi-api karena ketemu dengan orang ini minta pendapat yang salah, akhirnya yang tadinya dia semangat, dia jadi nggak semangat. Nah ini saudara, hati-hati. Ternyata pergaulan yang salah dapat merusak akhlak yang baik. Akhlak yang sangat baik, yang sudah dijaga, yang sudah dipelihara. Tentu saya dan saudara kan sudah menaburkan akhlak yang baik ke anak-anak kita. Dari masih kecil, bertumbuh menjadi anak-anak, bertumbuh tunas remaja, dewasa. Tentu kita sudah menaburkan hal-hal yang baik. Namun jangan salah. Kadang-kadang atau bisa saja hal yang baik yang kita taburkan itu pada satu titik membuat kita terperanjat, kaget. Kenapa? Rupanya sudah menjalin pergaulan yang keliru dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang berikutnya, dampak negatif dari pergaulan yang salah. Dalam terjemahan yang lain, yang versi yang mudah dibaca, janganlah menjadi bodoh. Pergaulan yang buruk akan membinasakan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk akan merusak, membinasakan kebiasaan yang baik. Rupanya pergaulan yang salah, pergaulan yang tidak benar di dalam kehidupan saya dan saudara justru dapat membinasakan, menghilangkan, melenyapkan hal-hal yang baik yang sudah kita pelihara, yang sudah kita rawat. Kalau saudara cinta Yesus, tapi ketika saudara bergaul dengan orang yang tidak cinta Yesus, saudara bisa lama-kelamaan tidak mencintai lagi Tuhan Yesus. Kalau yang tadinya saudara sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara sungguh-sungguh mengikuti Yesus, tetapi ketika saudara bergaul dengan orang yang tidak sungguh-sungguh mengikuti Yesus, lambat laun saudara tidak sungguh-sungguh lagi dalam mengiring Tuhan. Ketika saudara yang tadinya saudara mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan saudara, saudara berdoa dulu. Ketika saudara mau pergi ke kantor, saudara mau pergi menjalankan bisnis saudara, saudara berdoa dulu. Tapi karena saudara bergaul dengan orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, akhirnya saudara lupa untuk mengandalkan Tuhan. Akhirnya rusak semuanya, binasa semuanya, hilang semuanya. Pergaulan yang buruk juga pasti akan merusak moral. Kita ketahui di zaman yang serba terbuka saat ini saudara, kalau kita tidak berhati-hati untuk mengontrol anak-anak kita, mereka bisa salah. Ya, berhati-hati dalam, saya ingatkan untuk kita semua, berhati-hati dalam mempercayakan handphone kepada anak-anak kita. Di dalam handphone itu kan ada kontrol, saudara. Iya kan? Dipasang aja kontrolnya. Berhati-hati. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena jangan sampai kita sedang bekerja, kita nggak tahu ternyata anak-anak kita sudah membuka sesuatu yang salah. Beberapa waktu yang lalu saya sempat mendengar anak-anak ini kan mudah sekali bergaul. Benar ya saudara ya? Mudah banget. Saya pernah mendapatkan anak saya berkomunikasi dalam di game. Itu orang yang nggak dikenal saudara. Di situ ada anak-anak, ada orang-orang dewasa, ya. Tapi ngomongnya nggak bagus. Ngomongnya nggak enak, kasar sekali. Wah, saya bilang bahaya nih game ini nih. Ini game kok nggak mendidik sekali ya. Akhirnya saya hapus game itu. Download ulang, hapus lagi. Daripada terpengaruh kata-kata jadi nggak bagus, lebih baik saya hapus. Nah ini saudara perlu kontrol. Karena apa?
Karena moral yang sudah dibangun itu mahal. Bukan 1 hari, 2 hari, bukan. Saudara sudah menaburkan benih-benih moral itu sejak dari dalam kandungan. Sampai anak-anak itu lahir bertumbuh, saudara sudah taburkan moral yang baik. Tetapi akan sangat menyesalnya kita kalau dia mendapatkan hal-hal yang tidak baik di luar sana. Nah mari saudara, saya ajak terus semua orang tua yang ada di tempat ini, saya ajak, ayo kita berdoa di rumah kita doakan anak-anak kita. Ya, doakan anak-anak sekolah minggu kita, doakan. Supaya mereka dapat bertumbuh dengan sehat. Moral mereka terjaga di dalam Tuhan. Nah untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tindakan apa? Bagaimana tindakan kita untuk menyikapi pergaulan yang salah? Apa tindakan yang kita lakukan untuk menyikapi pergaulan yang salah? Firman Tuhan katakan jangan mau ditipu. Jangan mau tertipu. Nuh. Pada saat itu Nuh hidup di zaman yang tidak baik. Sampai firman Tuhan katakan Allah ingin memusnahkan. Allah ingin membinasakan semua umat manusia yang ada di bumi. Dan Nuh tidak tertipu. Kenapa? Karena Nuh bergaul karib dengan Tuhan. Nuh hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Dalam Kejadian 6 ayat 9. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh, Kejadian 6 ayat 9. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Alkitab kan sudah mengatakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dengan siapa engkau bergaul akan menentukan engkau nantinya seperti apa. Kalau engkau dalam pekerjaan bergaul dengan orang-orang yang tidak jujur, engkau akan menjadi pribadi yang tidak jujur. Tapi kalau engkau bergaul dalam pekerjaanmu dengan orang-orang yang jujur, mau tantangan datang, saudara akan tetap jujur dalam pekerjaan saudara. Kalau engkau bergaul dengan orang-orang yang tidak disiplin dalam pekerjaan, maka nantinya saudara akan menjadi orang-orang yang tidak disiplin dalam pekerjaan. Kalau engkau bergaul dengan keluarga-keluarga yang tidak disiplin dalam hidupnya, maka keluargamu satu saat akan menjadi keluarga yang tidak disiplin. Semua akan mengikutinya, saudara. Jangan mau ditipu, jangan mau tertipu. Untuk menghadapi pergaulan yang salah, kita juga jangan mau terkecoh. Jangan mau mendengarkan apa yang salah. Masukan-masukan yang keliru yang datang dalam kehidupan kita. Jangan kita terkecoh. Apa sih itu terkecoh? Terkecoh itu terpedaya, mudah dipengaruhi, mudah diberi masukan-masukan yang tidak baik. Dengan kata lain, dia mudah menerimanya, mudah dirayu, mudah dibujuk dengan kata-kata. Terkecoh. Ya. Jangan mudah terkecoh. Kalau kita mudah terkecoh, keputusan yang kita ambil akan membuat kita menyesal di kemudian hari. Simson terkecoh dengan kecantikan Delila. Kalau saudara baca dalam Hakim-Hakim 14 ayat 1 dan ayat yang kedua, Simson melihat Delila begitu cantik. Dan akhirnya dia jatuh hati, dia ingin meminang Delila. Tapi dia nggak tahu bahwa wanita ini begitu licik.
Bahwa Delila ini begitu licik, memberikan dampak, memberikan pengaruh yang buruk, yang pada akhirnya Samson tidak dapat berbuat apa-apa. Ini saudara ya. Jangan mudah terkecoh. Kita juga harus berhati-hati dalam menghadapi pergaulan yang buruk. Jangan mau kita disesatkan. Kalau kita berbicara pengajaran-pengajaran, berhati-hatilah dalam setiap pengajaran-pengajaran yang datang di dalam kehidupan saya dan saudara. Berhati-hatilah dalam setiap ajaran-ajaran. Firman Tuhan katakan sekalipun malaikat sorga yang datang, kalau dia membawa Injil yang lain, maka engkau patut menolaknya. Berhati-hatilah. Jangan mudah untuk disesatkan. Pengajaran-pengajaran yang ada saat ini manis didengar, tetapi berbahaya untuk kerohanian kita. Berhati-hati Bapak Ibu Saudara. Jangan mau menjadi bodoh, kata firman Tuhan. Jangan mau menjadi bodoh. Jangan mau hanya karena pergaulan yang salah dalam hidup kita, kita menjadi bodoh. Hati-hati dalam bermedsos. Hati-hati dalam saudara menanggapi sebuah berita, penggiringan opini yang tidak benar akan mempengaruhi cara pandang saudara. Hati-hati. Saudara mungkin tidak berteman secara fisik, tetapi ketika saudara mengikuti, memfollow orang itu dan dengan pikiran-pikirannya yang sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya pernah saudara, saya coba komen di satu akun media sosial yang penuh dengan hujatan. Saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara tahu apa yang diberitahu kepada saya? Saya dikatakan, mohon maaf, bahasanya kotor, kasar. Karena saya coba menyampaikan kebenaran. Untuk tidak memfitnah, untuk tidak menjatuhkan orang lain. Nah ini saudara berhati-hati. Kadang-kadang opini yang dibangun dan tanpa kita sadari itu merusak kita. Merusak cara berpikir kita. Firman Tuhan sudah dengan tegas mengatakan bahwa di akhir zaman akan banyak pemfitnah-pemfitnah. Akan banyak orang-orang yang saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Tetapi bagaimana respon kita? Apakah kita ikut larut di dalamnya? Tentu tidak. Kita harus berhati-hati. Jaga perkataan kita. Jaga pikiran kita. Jaga hati kita. Pelihara hati kita. Berhati-hatilah dalam bergaul. Jaga hati kita. Agar hati kita tetap benar tertuju kepada Tuhan. Bukan kepada yang lain. Siapapun itu yang datang dalam hidup saudara, kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, kalau tidak sesuai dengan apa yang saudara sudah bangun selama ini bersama dengan Tuhan, tinggalkan. Mau seakrab apapun itu, teman kita kalau sudah memberikan pengaruh yang buruk, dampak yang buruk dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam usaha kita, tinggalkan. Saya tegas untuk soal pergaulan saudara. Kenapa? Karena saya tidak ingin melihat saudara hancur. Karena saya tidak ingin melihat usaha saudara rusak. Karena saya tidak ingin pekerjaan saudara yang sudah bangun bertahun-tahun rusak. Hanya karena satu buah pergaulan yang salah. Ya, mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita membangun hubungan yang baik di hadapan Tuhan. Supaya kerohanian kita terus bertumbuh di hadapan Tuhan. Hati kita tetap benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah
berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Oh, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, karena salib-Mu Tuhan kami hidup, karena salib-Mu kami menang, karena salib-Mu kami dimerdekakan, karena salib-Mu kami dibebaskan, karena salib-Mu kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati umat-umat Tuhan yang sudah memuji, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, yang sudah menabur, memberikan korban persembahan, persepuluhan, yang sudah memberikan korban-korban yang lain, pujian penyembahan terbaik di hadapan Tuhan, yang sudah menaikkan hati yang terbaik di hadapan Tuhan. Engkau berkati umat-umat-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap pekerjaan dari anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada yang sedang mengalami jalan buntu dalam pekerjaan. Mungkin apa yang dikerjakan terhalang ya Tuhan. Engkau buka jalan ya Tuhan. Engkau selesaikan semuanya dengan cara-Mu ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan lewat bilur-bilur darah-Mu, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti. Sekali lagi Tuhan, hamba memberkati umat-umat-Mu Tuhan dengan berkat-berkat Allah, berkat-berkat Allah yang khusus. Bangsa dan negara kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Kota kami adalah kota yang diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah segala kebaikan, kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan mengalir setiap hari dalam kehidupan kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita yang percaya katakan, amin Tuhan.